Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Saya Sahara Roni, dosen Magister Manajemen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, sekaligus juga saya sebagai konsultan manajemen sumber daya manusia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam menyampaikan terkait elemen-elemen apa saja yang perlu dipersiapkan ketika organisasi ingin berubah. Baik, ketika organisasi ingin berubah kepada suatu kondisi yang diinginkan, tentu memiliki persyaratan. Banyak pakar teori sudah membuat poin-poinnya apa saja. Nah, seperti apa poin-poinnya adalah sebagai berikut. Ketika organisasi ingin berubah, yang paling utama adalah menciptakan rasa pentingnya perubahan. Semua anggota organisasi yang terlibat ketika ingin berubah harus memiliki kebersamaan rasa pentingnya ingin berubah. Jika tidak ada dukungan seperti itu, rasanya sangat sulit bagaimana organisasi ingin berubah. Karena ketika ingin berubah akan terjadi banyak sosialisasi di mana-mana di organisasi tersebut terkait dengan perubahan tersebut. Nah, setiap organisasi itu butuh perubahan yang berbeda-beda. Kebutuhan akan perubahan tersebut dapat dilihat dari tanda-tanda yang muncul dalam organisasi. Di samping itu, untuk mengidentifikasinya, organisasi bisa melakukan riset. Jadi ketika tadi rasa penting untuk berubah itu udah diketahui, nah kemudian kita perlu mengidentifikasikan apa saja yang perlu dirubah. Dari mana asal usulnya supaya kita bisa detail, lakukan riset. Ketika kita melakukan riset dengan benar, kita bisa mengidentifikasi apa-apa saja elemen yang perlu dirubah. Baik, ketika semua tadi sudah dipersiapkan, sudah ada beberapa list apa saja yang perlu diidentifikasi, kemudian bagaimana mengkomunikasikannya. Perubahan organisasi berarti ada perubahan visi, ya. Nah, bagaimana mengkomunikasikan perubahan dan sekaligus mengkomunikasikan visi? Nah, itu kemudian tadi seluruh keinginan perubahan harus dikomunikasikan kepada anggota organisasi sehingga mereka menyadari perlunya perubahan dalam organisasi dikaitkan dengan visi organisasi. Nah, setelah itu visi sudah disampaikan, disosialisasikan, perubahan juga sudah diketahui apa-apa yang akan dirubah. Kemudian kita akan meninjau kembali budaya. Budaya tadi ketika ingin berubah pastinya ada pergeseran dari budaya lama ke budaya baru. Seperti apa sih perilaku-perilaku yang diinginkan oleh perusahaan terhadap anggota organisasinya? Nah, kemudian itu disampaikanlah seperti apa kira-kira dengan detail perilaku yang diharapkan dari semua anggota organisasinya untuk menjalankan bisnis daripada organisasi tersebut. Nah, dari situ muncullah nanti akan diketahui apa yang lama, seperti apa yang lama, dan kemudian seperti apa yang baru. Setelah tadi sudah dilakukan komunikasi visi, keinginan budaya yang baru, nah kemudian apalagi tentu dukungan. Tanpa dukungan dari orang-orang yang berpengaruh, tidak akan terjadi proses perubahan. Nah, dari dukungannya dari mana aja sih? Tentunya ya dari semua anggota organisasi. Terutama pada orang-orang yang memang punya daya pengaruh yang besar. Orang-orang memiliki daya pengaruh yang besar, tentunya pimpinan langsung. Namun demikian, pimpinan yang seperti apa yang bisa mendorong cepatnya berubah. Nah, itu juga mesti diidentifikasikan. Kalau perlu memiliki satu agen perubahan, nah kemudian dipilihlah agen-agen tersebut supaya agen-agen tersebut bisa membantu mempercepat perubahan.
Nah, tadi sudah diidentifikasi terkait dengan orang-orang atau mungkin kelompok yang namanya change agent. Nah, kemudian dari change agent tadi mungkin disampaikan atau mungkin dibuat program. Program itu terutama harus mendukung perubahan yang paling didukung adalah pimpinan. Jadi bagaimana kita membuat program, tadi change agent tadi, untuk membuat program yang ditempel atau yang memperkuat pimpinan, supaya pimpinan tadi sudah bagus, tapi dikuatkan sehingga pimpinan tadi memiliki energi untuk berbuat sesuatu menuju ke arah perubahan. Pimpinan kuat namun tidak didukung dari semua pihak, lama-lama juga akan istilahnya menjadi lemah. Nah, oleh karena itu sangat diperlukan dukungan bagi para pemimpin. Ketika semua tadi sudah memiliki fondasi dalam mendukung, baik memiliki change agent, kemudian memiliki program untuk menguatkan pimpinan, barulah kita membuat perencanaan yang tepat. Rencana implementasi perubahan mencakup tadi identifikasi tindak-tindakan taktis yang akan dilakukan saat implementasi perubahan, termasuk di dalamnya tadi para pemimpin pelaku perubahan, kemudian bagaimana melakukannya, kapan perubahan dan diterapkannya seperti apa, terus juga bisa memprediksi masalah yang akan timbul dan cara mengatasinya seperti apa. Nah, maka dibutuhkan ketepatan dalam menyusun rencana implementasi. Pembuat rencana implementasi perlu memperhatikan bahwa perubahan sebagai sesuatu yang strategis karena akan berdampak pada organisasi dan individu yang terlibat di dalamnya. Nah, oleh karenanya perlu struktur organisasi mungkin yang baru yang dibutuhkan untuk tadi menggiring supaya perubahan itu berjalan dengan baik. Salah satunya mungkin juga diperlukan untuk membuat struktur yang baru. Nah, satu hal yang penting tadi di awal kita sudah menyampaikan tentang mengkomunikasikan visi, mengkomunikasikan perubahan. Nah, bagaimana mengkomunikasikan perubahan? Dalam mengkomunikasikan perubahan itu perlu kejujuran. Jadi setiap anggota yang ingin melakukan sosialisasi itu perlu juga mengkomunikasikannya secara terbuka, ya, jelas, transparan apa yang akan dilakukan, sasarannya seperti apa, siapa yang terlibat. Terus juga perlu memiliki kriteria-kriteria keberhasilan perubahan. Jadi kalau perubahan itu berhasil, kriterianya seperti apa, ya? Perlu prosedur seperti apa. Mungkin juga satu yang paling penting adalah bukan iming-iming ya, tapi dorongan untuk menyemangati orang untuk berubah. Mungkin perlu ada semacam reward ketika satu orang berhasil atau mempengaruhi orang lain dalam hal melakukan suatu perubahan dan hasilnya bisa diukur, itu bisa dihadiahkan dalam bentuk misalnya promosi. Itu penting dilakukan supaya perubahan itu bisa cepat terjadi. Next, setelah tadi kita mengimplementasikan perubahan tersebut, nah ada satu kegiatan itu monitoring yang sekaligus antara monitoring dan controlling itu berjalan dengan seiringan. Kenapa? Ya, dalam mengimplementasikan perubahan perlu adanya satu kegiatan yang tadi yang saya sudah sebutkan terkait monitoring. Kenapa? Untuk mengidentifikasikan kendala-kendala yang memang tidak terjadi itu perlu dilakukan oleh tadi misalnya ada tim change agent. Tim change agent itu akan turun ke bawah untuk melihat mana-mana bagian yang melakukannya dengan baik, misalnya terus punya kendala seperti apa. Nah, itu perlu mungkin dilihat sehingga apa saja yang harus tindakan-tindakan atau kegiatan yang baru yang timbul akibat monitoring itu terjadi, bisa ada sesuatu kegiatan yang baru atau program baru. Nah, kemudian setelah itu hasil daripada proses implementasi, proses monitoring, lahirlah sebuah pengalaman baru
yang didapat tadi dari satu rangkaian proses perubahan. Nah, itu yang akan menjadi satu learning organization. Jadi tahapan pembelajaran organisasi. Tahapan dari pembelajaran organisasi itu adalah bentuk sebuah penguatan dari semua anggota organisasi supaya pengalaman perubahan ini akan menjadi pembelajaran di organisasi supaya organisasi tambah kuat. Apa-apa saja yang perlu dilakukan organisasi, misalnya membuka bisnis baru, ada skill sama knowledge baru yang perlu diperhatikan. Perlu ada pemberdayaan yang lebih kuat, perlu ada desain baru, misalnya model bisnis yang baru, perlu adanya satu tim, misalnya manajemen resiko yang baru. Nah, dari pembelajaran terkait dengan perubahan tadi rangkaian kegiatan tersebut akan menimbulkan pembelajaran baru bagi organisasi. Tadi sudah disampaikan adalah tahapan-tahapan bagaimana kita akan melakukan perubahan organisasi. Namun pada faktanya seringkali dalam melakukan perubahan itu tidak mudah seperti kita melakukan proses-proses pekerjaan sehari-hari. Perubahan itu butuh waktu, perubahan itu perlu struktur yang kuat, perubahan itu perlu infrastruktur yang kokoh. Nah, sehingga tidak heran kalau dalam perubahan itu banyak penolakan, pasti banyak penolakan, karena orang sudah ada di comfort zone, harus melakukan sesuatu yang baru. Nah, perubahan itu yang tadi saya bilang adalah sangat umum. Kenapa demikian? Karena banyak informasi yang didapat itu tidak berimbang. Anggota sebelah sini mendapatkan informasi yang berbeda, anggota di sebelah sini mendapatkan informasi yang berbeda. Jadi tidak ada kejelasan informasi. Hati-hati menyampaikan informasi, hati-hati menyampaikan desire keinginan untuk berubah, tujuan untuk berubah, karena itu penting. Hati-hati, makanya sekali lagi informasi dalam bentuk keinginan untuk berubah itu menjadi penting. Harus harus sama pengertiannya, harus sama kesepemahamannya antara anggota organisasi. Karena jika tidak adanya seperti itu, maka akan menjadi kendala atau akan resistensi akan mulai muncul di awal karena tadi informasi tidak jelas disampaikan, sehingga buntut daripada resistensi adalahnya penolakan anggota organisasi untuk berubah. Kemudian perilaku negatif, ya, karena tadi dari perubahan itu tampaknya akan takut kehilangan posisi, ya, sehingga kehilangan gaji dan kehilangan apa lagi? Kehilangan bentuk kontrol manajemen yang tadinya mungkin agak sedikit kendor, tiba-tiba kontrol manajemen jadi kuat karena mau ada perubahan. Nah, oleh karenanya itu tadi jangan lupa informasi, kejelasan, kemudian tujuan sekali lagi harus disampaikan dengan benar, bahwa tujuan sekali lagi di organisasi itu akan memberikan semua orang malah akan menambah baik gitu, bukan semakin akan menambah jadi lebih tidak baik atau tidak efektif. Jadi sekali lagi ketika menyampaikan perubahan itu harus berhati-hati, harus sejelas-jelasnya, harus seadil-adilnya, harus terukur dan terinformasi dengan baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.